Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Istiqamah yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pagi yang mulia ini kita syukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak membaca salawat dan salam. Semoga senantiasa terlimpah, tercurah kepada orang yang paling kita cintai, orang yang kita rindui syafaatnya, orang yang telah menyelamatkan kita dan memberikan hidayah kita dari kegelapan, kejahiliahan menuju ke nur cahaya Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada ahlul bait, yaitu seluruh keluarga beliau, mulai dari para istri-istri beliau, para keturunan beliau, putra-putri beliau, dan keluarga besar beliau, dan juga kepada para sahabat sebagai murid beliau, para tabi'in, murid dari para sahabat, para tabi'ut tabi'in, murid dari muridnya para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, nikmat di pagi yang mulia ini kita bisa duduk bersama, hadir dalam raudhah min riyadil jannah, hadir dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat disebut sebagai malaikatun sayyarah, malaikat yang berkeliling mencari majlis ilmu, di mana mereka kemudian akan hadir. Ketika telah menemukannya, mereka hadir mendoakan siapapun yang hadir dalam majlis ilmu itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selepas dari acara ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosa kita. Allah berikan tambahan keberkahan, rahmat kepada kita dan seluruh keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema tentang kemerdekaan, sebuah nikmat yang kadangkala lupa kita syukuri, yang ini tidak banyak Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau kita bicara tentang keadaan di negara lain, betapa rasa syukur ini bertambah dan bertambah. Nikmat kita bisa melaksanakan ibadah dengan bebas, nikmat kita bisa hadir dalam majelis ilmu, nikmat kita bisa mencari nafkah dengan bebas, nikmat panjenengan nanti mungkin sudah ada acara yang mungkin sudah diagendakan hari ini, bisa jalan-jalan, nikmat bisa bertemu dengan keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain, yang ini hasil dari kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, memang kemerdekaan ini jarang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih senang memakai kalimat al-amnu atau al-amin, yaitu keamanan. Sebagaimana Allah menyebut negeri Mekah atau kota Mekah yang merdeka dengan kalimat wahadal baladil amin di dalam Quran surat At-Tin, demi negeri yang aman ini. Atau demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam
saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan berdoa supaya kota Mekah itu kota yang merdeka, bukan. Tapi beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman. Al-amin, al-aman maknanya sama. Makanya Bapak Ibu, kita harus bedakan ketika membaca amin ya, dengan al-amin, karena itu makna yang berbeda ketika sholat. Aman, Bapak Ibu, negeri yang aman itu adalah negeri yang menjadi harapan siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah meminta kota Mekah ini menjadi kota yang aman, itu beliau sebutkan sebelum beliau setelahnya berdoa kepada Allah supaya kota Mekah ini menjadi kota yang penuh dengan rezeki. Maka dalam doa berikutnya kan, warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya, setelah beliau memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, maka beliau kemudian berdoa, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Maksudnya apa? Kenapa beliau mendahulukan aman daripada rezeki? Karena siapapun dari kita tidak bisa merasakan nikmatnya rezeki kalau tidak punya rasa aman. Ya. Jadi misalnya ini Belanda masih di Indonesia, ya. Jangankan pengajian seperti ini, belanja itu. Coba tanggut kalian sing sepuh-sepuh ya, tanya yang tua-tua ya. Mau belanja ke mana? Ke Jalan Bantul atau mau kemana yang dekat-dekat, keluar rumah pun takut karena tidak adanya rasa aman. Nah, sekarang di zaman sekarang ini, masya Allah, buah dari kemerdekaan ini, ibu-ibu kadang kalau makar yon dalu-dalu ya, misalnya bekerja malam-malam pun tidak ada rasa takut. Mbak-mbak kadang pulang dari kerja jam 10 di Pajangan itu kan ada banyak pabrik yang kadang kala shiftnya itu sampai 3 kali, jam 1, jam 2 malam tanpa ada rasa takut. Anak-anak kita sekolah kemana-mana ya, mereka bahkan kita kasih motor sendirian pun kita percaya insya Allah mereka akan aman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat ini pertama harus benar-benar kita syukuri. Dan jangan pernah kita berikan kesempatan kepada diri kita khususnya dan keluarga kita semuanya dan kaum muslimin dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya itu hanya was-was minas syaitan, dari syaitan. Karena di sana ada kelompok-kelompok ya, yang berusaha mengaburkan nikmat aman ini dengan mengatakan kita ini di negara yang bahaya, kita ini dengan negara yang perlu begini dan begitu. Dan ketika diminta solusi, mereka juga bingung sendiri. Ya. Ini nikmat aman ini benar-benar harus kita syukuri, dan ini nyata, real, nyata. Coba jangan kita mau beribadah apapun di negara ini, dengan segala kekurangan dari pengelola negara ini, tapi kita mendapatkan kemudahan dalam beribadah apapun. Jangan mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, difasilitasi, diberikan kemudahan. Jangan mau majlis taklim, Bapak Ibu, saya di Mesir 4 tahun. Majlis taklim di Mesir itu tidak boleh disampaikan oleh ustadz kecuali tidak boleh disampaikan kecuali oleh ustadz yang sudah disertifikasi oleh pemerintah. Artinya ustadz PNS kayak saya ini nggak cocok ngisi ya, di Mesir. Syekh-syekh, guru-guru kita pun tidak semuanya bisa ngisi pengajian. Itu di negara yang katanya Arab. Tidak boleh berkumpul, misalnya selesai pengajian, jenengan sholat di Masjid Istiqomah. Ini di Mesir, saya cerita real ya. Di Mesir yang katanya di sana negara ya, kalau orang sini kadang suka apa ya, ada perumpamaan rumput tetangga lebih hijau. Jadi dikiranya itu di negara ini itu lebih baik daripada di negara kita. Sejatinya tidak juga.
Di sana itu setelah sholat jamaah, kumpul duduk 3 orang, duduk aja ngobrol 3 orang, ditangkap langsung. Tidak boleh. Jadi setelah sholat jamaah langsung keluar masjid, semuanya terkunci. Di sini terkunci betul Pak? Buatan. Di sana seluruh masjid terkunci. Jadi hanya dilaksanakan, hanya dipakai untuk sholat 5 waktu saja. Ini contoh. Bagaimana mungkin kadang itu ada tamu dari Singapura, karena kita punya kawan dari di sana. Di sana itu nyun sewu, tidak ada rumah yang tidak sewa. Jangan nyewa, ya nyun sewu yang masih nyewa ya. Maksudnya di sini gitu. Di sini jenengan ada pilihan, mau ngontrak atau mau membeli rumah, kalau punya uang bisa. Mau membeli tanah di Pajangan, saya baru aja beli tanah masih harga 200-an ribu Pak. Itu kali keramikin jenengan tak sih? Masih mahal keramiknya jenengan. Di Pajangan masih ada tanah harga 200 ribu. Kadang-kala kita dapati di gunung gitu, tanah masih murah. Di Singapura tidak ada orang bisa beli tanah Pak. Tidak ada orang bisa beli tanah. Mereka harus sewa, meskipun di rumahnya sendiri. Dan mereka nggak ada yang punya halaman, bisa parkir di luar seperti kita ini ya, dengan sempitnya perumahan kita. Tetap ini Masya Allah lebih barokah daripada di Singapura dan di tempat-tempat yang lain. Jangan mungkin cerita mungkin pernah lihat video-video di negara-negara yang katanya maju. Di mana? Amerika. Ya Allah, di sana itu banyak sekali tempat-tempat yang katanya itu disebutnya sampai kota zombie. Gara-gara apa? Dilegalkan minuman keras, narkotika dan sebagainya. Di sini Masya Allah. Di sini Masya Allah semua itu dilarang. Semua dilarang oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Dan ini kita menjadikan aman anak-anak ketika anak-anak bergaul dengan temannya. Kita masih ada rasa aman daripada di Amerika, di negara-negara yang katanya Belanda. Baru tadi malam saya lihat, Belanda itu adalah negara yang pertama kali melegalkan kawin dengan sesama jenis. Jadi putra kita pas di sekolahan kemudian suka sama sesama jenisnya, itu kalau di Belanda tidak apa-apa, hak asasinya dia. Di sini dilarang Pak. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia ini negara yang banyak orang iri, banyak orang berharap negaranya itu seperti negara kita, Zamrud Khatulistiwa. Sampai ini tapi lagu lama ini ya. Lagu lama apa katanya? Seperti bongkahan tanah dari surga. Dan itu real Bapak Ibu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa nikmat al-aman, nikmat merdeka ini harus benar-benar kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hidupkan aku, Engkau tumbuhkan aku di negara yang begitu mulia ini, begitu kaya raya ini, begitu dahsyat, begitu hebatnya orang-orang ini. Lebih-lebih non Yogyo. Bukan hanya negara Indonesia, lebih-lebih di Jogja. Jangan kenapa yang aslinya luar Jogja kok nggak pulang-pulang ke rumah? Kerasan di Jogja, Masya Allah. Ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan. Saya nggak, bukan apa ya. Ini negara, ini kota, ini istilahnya daerah istimewa yang benar-benar istimewa. Gimana Bapak Ibu? Saya kadang-kadang mau Ustadz ini lebih, entah ini benar-benar ini luar biasa. Jenengan siapa yang pernah pergi ke Tanah Suci? Jenengan kalau kenalan dengan orang-orang Arab yang baik ya, itu mereka akan mengatakan apa? Minenanta, dari mana engkau? Indonesia miyah. Indonesia bagus. Itu udah di mana Pak? Di masjid, dimanapun Indonesia itu bagus. Orang-orangnya akhlaknya mulia, tempatnya sini apa sih yang nggak ada itu? Daerah yang paling panas sampai paling dingin ada semua. Yang bersalju ataupun yang berpadang pasir ada semua sini.
Pasir di Jogja pun beda-beda Pak gitu. Jangan kalau ke pantai itu ada pasir yang warnanya merah di Baron gitu. Ada pasir yang warnanya hitam di Parangtritis. Ada yang warnanya putih, Kukuk, Kakak, Krakal, macam-macam itu pantai, masya Allah, macam-macam. Makanan ya Allah, orang mungkin nggak percaya di Jogja ini 2000 iso mangan. Nasi kucing, ya kan? Iya serius, 2000 itu udah wah, wes metuduk nih kan, masya Allah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini syukur ini kadangkala ya memang harus benar-benar kita ungkap nikmat-nikmat ini supaya tambah syukur, karena nggak mungkin kita bisa bersyukur kalau kita tidak berusaha mencari nikmat-nikmat yang ada. Maka di dalam akhir surat Ad-Duha Allah berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakan tentang. Jadi ibu-ibu itu rasan-rasannya sekarang itu kalau pas kumpul pertemuan RT atau ada apa itu jangan masalah apa-apa larang. Karena sak larang-larange lengo jenengan tasih saged tumbas. Semahal-mahalnya minyak goreng jenengan masih bisa beli. Semahal-mahalnya beras, baru tadi malam naik beras. Enggak usah tahu lah ya, tadi malam saya beli beras. Baru tadi malam Bu naik beras ya. Berasnya naik. Semahal-mahalnya beras masih bisa kita beli. Apalagi kalau di kampung, enggak punya duit di kampung itu bisa mangan. Ya. Ada orang yang punya misalnya kebun atau sawah yang sempit aja sudah masya Allah. Sekolah gratis, malah dikasih duit, ada PIP, ada BOS, masya Allah. Santri zaman sekarang itu saya kadang itu orang tua itu suka kaget tuh lihat tabungannya, loh kok tabungan anak saya tambah? Oh iya Bu, itu PIP, ya program Indonesia Pintar. PKH, mungkin ada ibu-ibu yang gerengan aku rainto Ustaz. Saya enggak dapat. Alhamdulillah kalau jenengan enggak dapat berarti jenengan orang yang mampu memberi bukan mampu diberi. Itu nikmat lagi. Jenengan senang diberi atau memberi? Jenengan senang dizakati atau menzakati? Menzakati. Ini ya pola pikir kita ini harus dirubah. Senang membantu daripada dibantu. Senang mencintai atau dicintai Bu? Nah ini loro-loro deh Ustaz. Senang memahami atau dipahami? Mbok kowe iki ngerti aku toh Mas. Ya, meskipun kita pengen dipahami tapi hendaknya juga bisa memahami. Pengennya dicintai hendaknya mencintai. Enggak mau disakiti harusnya jangan menyakiti. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah pola pikirnya harus dirubah. Ketika kita tidak diberi, berarti kita ini ya orang berhusnudzan, kita ini bisa memberi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba lagi kita buka lagi nikmat lagi ya setelah kemerdekaan ini Allah berikan kepada bangsa ini. Bagaimana kita bisa belajar agama dengan begitu mudahnya, apalagi di zaman sekarang. Sampai mungkin wallahu a'lam ya. Kalau di zaman sekarang itu ada orang bodoh dengan agama, mungkin di akhir itu ada hisabnya sendiri. Ya. Jadi sekarang jangan lagi nggih Bapak Ibu mengatakan nyun sewu Ustaz kula niku tiyang bodoh. Enggak boleh. Enggak boleh. Saya ini enggak tahu agama saya ini lemah, enggak boleh. Kalau 20-30 tahun yang lalu mungkin itu boleh. Zaman itu kiai susah, ustaz susah, buku agama, jangankan buku agama, Quran ontene turutan. Ya. Adanya cuma turutan. Orang pada nggak ngerti kalau itu ternyata bagian dari Al-Quran. Saya baru sampai turutan ya Ustaz. Turutan itu juz amma ya, kalau yang nggak usah bahasa Jawa. Kalau saya baru ngaji sampai turutan Ustaz, sampai juz amma. Dikiranya juz amma itu bukan Al-Quran. Kenapa? Saya tinggal susahnya Al-Quran zaman itu. Nah sekarang Al-Quran murah meriah, bahkan gratis. Banyak Quran gratis. Ya. Saya jarang beli Quran di mana? Di pondok itu karena setiap tahun kita 90 sampai 100-an santri datang di pondok kita. Cuma bikin status saja, Bapak Ibu siapa mau wakaf Quran? Oh itu enggak sampai 1 jam. Rut langsung pengen.
Saking mudahnya sekarang mendapatkan Al-Quran dan orang faham bagaimana barokah atau pahala yang didapatkan dengan wakaf Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang masalah agama, bagaimana kita mendapatkan pelajaran agama melalui buku-buku atau website atau ceramah di YouTube zaman sekarang. Jangan mau runtut, mau belajar kitab ini, kitab itu, begitu banyaknya. Cuma ini paling penting. Kenapa tingkat agamisnya orang sekarang dengan dulu itu berbeda? Ini nanti terkait dengan wahadal baladil amin, negara yang aman ini. Aman yang dimaksud di sini apa? Kenapa tingkat agamisnya orang sekarang dengan zaman dulu itu berbeda? Padahal sakjane aslinya itu orang pinter-pinter zaman sekarang atau zaman dulu, Bapak Ibu? Ya, jujur aja lah ya. Pinter-pinter zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu ada beberapa SD ya, yang lulusannya itu ke kita itu. Ada beberapa SD itu yang mereka kurikulumnya selesai SD harus hafal 10 juz. Jujur Pak, hafalannya pinter Pak. Ini kalau kita mau nganu, wow pinter zaman kula Ustaz. Kalau mau jujur aja, anak-anak sekarang itu lebih pinter daripada kita. Anak kecil mungkin baru mau masuk SD, sudah banyak yang sudah khatam Al-Quran, khatam Iqra. Kita dulu belajar Iqra, saya kalau nggak salah ingat itu kelas 4 SD, kelas 5 SD baru bisa baca Al-Quran saat itu. Karena memang untuk mengkhatamkan Iqra, karena metode zaman dulu kan hanya ada Iqra, dan Iqra itu kan harus diselesaikan ya toh. Nah, kalau TPA-nya seminggu sekali ya rampung ya tahunan memang ya. Maka zaman itu biar cepat selesai itu kita datang ke rumah ustadznya, ustadzahnya, hanya sekedar supaya selesai membaca Iqra. Zaman sekarang nggak ada. Sekarang metode lebih diringkas lagi. Iqra pun sekarang sudah dimodifikasi. Bagaimana supaya cepat khatam, cepat bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat. Di zaman sekarang kita bisa belajar agama dengan mudahnya. Zaman dulu kita belajar agama datang ke kiai, datang ke ustadz. Sekarang kita tinggal jalan dari rumah, ustadznya teko dhewe. Ustadznya datang sendiri ya. Zaman sekarang berbeda. Bahkan tidak perlu pulang, nggak perlu jalan dari rumah. Bahkan di dalam kamar pun ustadznya datang sendiri dalam kamar kita melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook. Manfaat. Gunakan itu semua. Jadi kalau mau cerita tentang kemerdekaan, yaitu dengan mengungkap, menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian tadi masih lanjut. Kenapa orang dulu itu tidak lebih cerdas dari zaman sekarang, tapi tingkat agamisnya lebih tinggi daripada zaman sekarang? Karena tentang masalah keberkahan. Ya, tentang masalah keberkahan. Dan keberkahan ini wujud dari keimanan. Kadang kita keluhkan Bapak Ibu, anak-anak sekarang ini mereka begitu rajinnya dalam belajar, tapi ternyata selepas dari mondok amaliyahnya tidak seperti di pondok. Karena suka dilapori saya itu kadang ada anak yang di pondoknya tahajudnya Masya Allah, puasa sunnahnya juga begitu, rutinnya baca Al-Qurannya ya sudah final lah itu ya. Tapi begitu liburan atau pulang dari mondok atau selesai mondok, balik kepada zaman kejahiliahannya lagi. Karena ternyata Bapak Ibu, ini tentang iman. Iman ini muncul bukan hanya dari pribadi seseorang, tapi faktor tidak kalah pentingnya juga dari orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan orang tua keduanya adalah orang saleh. Saat Nabi Musa alaihissalam, beliau merasa orang yang paling cerdas. Saat beliau ditanya oleh umatnya, siapa orang paling cerdas di zaman ini wahai Nabi Musa?
Orang yang paling pintar zaman ini wahai Nabi Musa, beliau mengatakan saya. Bukan berarti sombong ya, tapi beliau memang dimuliakan oleh Allah dan beliau memang harus berbangga dan meyakinkan kepada umatnya bahwa dia adalah orang terbaik karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata jawaban Nabi Musa ini tidak membuat Allah senang. Sehingga beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan info di sana ada orang yang lebih pintar daripada kamu. Siapa itu? Khidir. Ini jalan buka surat Al-Kahfi ya, banyak cerita bagaimana perjalanan Nabi Musa ini luar biasa. Dan kemudian Nabi Musa ini bukan kemudian dia marah atau kemudian beliau patah hati atau patah semangat kok ada orang yang lebih baik. Enggak, tapi beliau justru mencari Khidir itu untuk apa? Untuk belajar. Dan Nabi Khidir alaihissalam ya, bagaimana beliau mengajak Nabi Musa hanya berkeliling. Ini juga salah satu cara pembelajaran yang terbaik, bukan hanya di dalam sekolahan, bukan hanya di dalam ruangan. Pembelajaran zaman dahulu itu berkelana juga. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebarlah ke muka bumi ini dan carilah fadilah atau karunia Allah SWT. Untuk apa? Untuk belajar. Ibu-ibu habis ini langsung kangsinan sama bapak jalan-jalan. Ya, penting ya bapak ibu ya, bapak-bapak jangan ibu-ibu itu cuma suruh masak di rumah aja, diajak sekali-kali jalan-jalan. Karena itu pelajaran penting. Untuk apa? Untuk memperhatikan bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak nanti pelajaran-pelajaran ya saat kita sampai ke suatu tempat. Bagaimana kita melihat maha besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kemudian Nabi Khidir ini mengajari Nabi Musa jalan-jalan dan salah satunya ya, beliau sampailah ke suatu tempat di mana di dalamnya itu terkubur ya, ada sebuah rumah yang sudah atau bangunan yang sudah ambruk dan kemudian di bawahnya itu terkubur katanya berupa apa? Ya, harta karun. Harta karun peninggalan orang dulu miliknya anak-anak yatim. Ya, anak yatim. Dan kemudian oleh Nabi Khidir dibangun tanpa minta istilahnya bayaran dari keluarga besarnya atau oleh warganya. Dan Nabi Musa ini juga bingung ini apa ini? Apa ini maksudnya? Padahal sebelumnya beliau sudah diwanti-wanti sama Nabi Khidir jangan banyak tanya. Ya. Jadi ini ada harta karun milik orang anak yatim, kemudian dibangun oleh Nabi Khidir supaya aman, supaya tidak diambil oleh orang. Ini juga salah satu nikmat di zaman sekarang ini. Bukan hanya kita nikmat aman dari nyawa kita, tapi juga harta kita. Ini juga sebuah nikmat. Ya, kita zaman sekarang harta kita begitu amannya. Kemudian setelah selesai, Nabi Musa nggak sabar tentu kemudian bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa kau bangun susah payah, ya, tidak minta bayar, padahal kamu nggak kenal anak yatim itu, dan mungkin juga anak yatim itu orang yang biasa-biasa. Jawabannya Nabi Khidir adalah wa kana abuhuma shalihah. Simbah-simbah anak yatim itu wong soleh. Jadi ternyata kesalehan simbah, kesalehan orang tua ngefek kepada anak turunnya. Kenapa kok kita dulu itu merasa menjadi anak yang ilmu kita biasa-biasa tapi tingkat agama kita itu insya Allah ya lebih baik dari zaman sekarang. Kenapa? Bisa jadi karena simbah-simbah kita orang-orang soleh. Coba Bapak Ibu kalau jenengan tuh sowan atau silaturahmi ke orang tua atau ke simbah kita, itu isinya donga aja, doa aja. Tak dongake ya nduk yo sehat, umurmu dawa, iso ngurmat anak-anak, rezekimu lancar. Masya Allah, orang dulu itu nggak punya harta, tapi punya doa. Orang sekarang, nyun sewu, bukan jamaah istiqomah ya, sana di luar sana ya, membahagiakan anak bukan dengan sisi agamanya, tapi dengan apa? Anjol apa boleh? HP? Oh beres. Nah, kasih HP, kasih motor. Dikiranya dengan itu anak menjadi anak yang sukses.
anak yang pintar, anak yang taat malah justru sebaliknya. Ya. Diberikan fasilitas dunia, dan dunia. Anak dimotivasi bagaimana menjadi anak yang kaya, menjadi anak yang sukses, tanpa mendidik mereka dari pelajaran agamanya. Miris memang pendidikan kita. Padahal katanya tujuannya pendidikan kita ini adalah membentuk insan yang bertakwa. Bagaimana mau bertakwa seminggu pelajaran agama pintar, Pak? Satu pekan paling cuma 2 jam saja. Sampai sore, setelah sore nggak ada. Dulu waktu kita kecil ada madrasah diniyah. Jadi pulang sekolah itu masih ada madrasah diniyah. Sekarang udah nggak ada madrasah diniyah. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, jadi tingkat ya, agamanya anak-anak sekarang memang memprihatinkan ya. Sehingga kita semua hendaknya benar-benar muhasabah, meluruskan kembali apa yang harus kita berikan kepada mereka untuk kebahagiaan akhirat mereka. Adalah pertama adalah masalah keamanan agama ya. Maka kemerdekaan ini pertama harus kita syukuri dengan memberikan nafkah yang utama kepada anak-anak kita adalah nafkah agama. Bukan nafkah dunia. Jadi merdeka yang disebut di Al-Quran, wa hadzal baladil amin, adalah penduduknya yang religius, yang mementingkan akhirat daripada duniawinya. Dan ketika seseorang mementingkan akhirat dari duniawinya, maka Allah akan mengatur memberikan duniawinya sendiri ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk bumi itu mereka beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meninggalkan keluarganya bukan supaya ya Allah berikanlah mereka ini rumah, berikanlah mereka ini makanan. Padahal realitasnya atau yang tampak di mata Nabi Ibrahim saat itu, beliau meninggalkan Hajar dengan Ismail kecil adalah di tempat yang tidak ada apa-apanya. Di padang yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada warung padang, tidak ada HP, ya, tidak ada apa-apa. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar pun tidak menangis. Beliau hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya. Maka kemudian Hajar dengan mantapnya beliau mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kalau sudah dititipkan sama Allah, orang yang sudah memiliki akidah iman yang kuat, itu sudah nggak mikir masalah dunia lagi. Ada beberapa orang yang mereka ya, seorang suami meninggalkan pekerjaannya setelah dia mengerti bahwa pekerjaannya itu haram, maka ibu-ibu jangan lagi berpikir engkau lemangan kepiye Pak. Iki bayarmu akeh lho 10 juta lho sebulan lho. Ya. Ini nanti anak-anak gimana sekolahnya? Kalau jenengan tahu suami jenengan meninggalkan pekerjaan karena lillah, maka jawablah seperti jawabannya Hajar. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Pak. Insya Allah mantep, metu. Dari tempat itu, saya nggak usah nyebut lah. Mungkin banyak tempat yang tidak benar. Jadi seorang istri harus menguatkan suami ketika hijrah. Jangan malah pulangkan saja. Minta pegatan malah. Banyak orang yang seperti itu kan, ketika suaminya mulai mengenal agama, mulai mengenal ini dan itu, malah istrinya mutung minta pulang. Repot.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kedua. Poin pertama, kita berusaha mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Yang kedua adalah kita berikan nafkah agama, berikan pendidikan agama terbaik untuk keluarga kita. Sehingga apa? Keberkahan ini kita semakin dapatkan sebagaimana zaman-zaman dahulu. Bagaimana para ulama kita, para pahlawan kita, yang mereka bisa memberikan warisan terbaik kepada kita, yaitu kemerdekaan ini. Mereka bukan dengan peralatan canggih, tapi mereka dengan takbir Allahu Akbar. Mereka bisa mengusir penjajah. Mereka hanya bermodalkan bambu runcing. Ya. Sementara peralatan canggih dimiliki oleh penjajah, tapi mereka ternyata ketakutan. Dan zaman sekarang, andaikan penjajah di Indonesia, penjajah sampai di Indonesia, yang paling tidak takut sama penjajah itu siapa? Orang yang punya iman. Bukan preman-preman, maaf, bukan Pak Polisi, bukan para TNI, bukan. Yang paling tidak takut dengan penjajah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, adalah orang-orang yang beriman, maju pertama kali. Ya. Karena apa? Ya, karena kita ini, ukuran kita kalau orang sudah beriman itu adalah kebahagiaan akhirat dan akhirat. Kemudian yang ketiga, tentang masalah nikmat kemerdekaan ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita hendaknya benar-benar bisa memaknai kemerdekaan ini dalam arti adalah kita dalam menjalankan agama ini. Ada di zaman sekarang ini ada beberapa orang yang belum merasa merdeka dalam menjalankan agama. Dia memahami agama hanya melalui pemahaman sempit dari kelompoknya dan para guru-gurunya saja. Sehingga kemudian bermudah-mudah tabdil, bahkan takfir kepada kelompok sekitarnya. Padahal di dalam Al-Quran, ini nasihat dari guru saya, di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan 3 kelompok saja. Muslimun, munafikun, kafirun. Gitu. Dan kita semua dengan berbagai warna baju kita, warna kelompok kita, warna ormas kita, bahkan sebentar lagi partai kita, partai abang, kuning, hijau, biru, gitu, 2024, itu kita masuk dalam satu kelompok apa namanya? Muslimun. Jangan tuh harus merdeka, berpikir harus jangan sempit, merdeka. Loh Ustaz, tapi ini Ustaz ini mengatakan A, Ustaz saya mengatakan B. Ya kalau selama yang disampaikan Ustaz A itu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka ikuti. Ya, maka ikuti. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah, bapak saya tokoh Muhammadiyah. 8 tahun saya pengurus PDM Muhammadiyah Bantul. Tapi saya tidak ta'assub dengan organisasi Muhammadiyah. Ada fatwa-fatwa di Muhammadiyah yang keliru. Ada fatwa-fatwa di NU yang keliru. Ada yang benar. Dan kalau kita, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita memahami ormas kita paling benar, tidak ada salahnya, maaf, kita sesat tanpa sadar. Kalau kita meyakini bahwa ustadz kita, kalau jangan meyakini Rohmanto ini adalah orang yang paling benar, tidak ada salahnya. Pokoknya sing domong ki Ustaz Rohmanto, aku kudu melu. Wah, itu jenengan sudah sesat tanpa sadar. Jangankan kita, para ulama sekalipun, para a'immatul madzahib, para imam-imam madhab, mereka melarang, melarang umatnya, pengikutnya untuk ta'assub fanatik kepada mereka. Karena siapa yang paling bisa kita benarkan di muka bumi ini? Kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiainya para kiai, ustadznya para ustadz, syekhnya para masyayikh. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus terbuka. Dalam berpikir agama ini harus benar-benar merdeka. Jangan sempit. Pokoknya aku nek karo kae kudu percaya nek kae ora. Wah, ini repot. Ada juga yang berpikir mudah, aku manut koncone wae Ustaz. Ini ada salahnya enggak? Kalau orang yang awam,
orang awam, dia tidak ngerti agamanya, sangat minim, bolehlah seperti itu. Ya, bolehlah daripada mumet gitu. Daripada mumet derek ustadz saja, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita di zaman sekarang sudah bisa memilah-milah, ini ada hadis, ini ada hadis, ini ada yang sahih, ini ada yang dhaif, ini ada ayat, ini ada ayat. Maka seharusnya kita sudah bisa memilih mana yang terbaik. Jangankan masalah ajaran agama ya, milih mantu jenengan seleksi banget kok ya. Ya. Sing siji sugih, sing siji ayu, sing siji turunane nasabe apik, bingung. Nah iso ya kabeh-kabeh. Nanti 30 tahun, 40 tahun lah payu-payu lah. Ini repot Pak ya. Karena tadi terlalu selektif. Dalam masalah duniawi saja kita selektif, apalagi dalam hal masalah ini. Agama boleh kita selektif. Mana yang sesuai dengan dalil. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sudahlah sekarang nggak ada lagi namanya jumud, ta'assub, fanatik dengan agama. Fanatik itu hanya boleh dengan agama. Fanatik dengan ormas, fanatik dengan kelompoknya sendiri, dengan ustadznya sendiri. Ya. Boleh, jangan ambil dari siapapun selama ada dalilnya. Dalil pun itu kadang-kala juga bisa berbeda antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Kadang-kala, iki ustadzku beda dalil, kowe dalilmu ndi? Kadang-kala ternyata dalilnya sama, cuma dalam memahaminya berbeda. Bagaimana kita memilih? Maka kita lihat ustadz atau syekh yang menyampaikan mana yang paling alim, mana yang agamanya baik, ketaatannya agamanya baik mana. Ya, karena satu dalil kadang-kala pahamnya itu berbeda. Contoh, saya berikan contoh ini. Di dalam Quran surat Al-Maidah, bagaimana salah satu pembatal wudu adalah kalimat aula mastumun nisa. Allah menyampaikan pembatal wudu adalah kamu menyentuh wanita. Semua ulama mazhab berpendapat pembatal wudu adalah menyentuh wanita dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah ya. Ya. Itu, tapi dalam memahaminya berbeda-beda. Imam Malik memahami menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal memahami menyentuh wanita dengan syahwat, tidak dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Karena ayat itu konteksnya bukan menyentuh secara zahir, tapi berhubungan dengan wanita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan menyentuh wanita pakai syahwat atau tidak pakai syahwat batal. Karena kalimatnya menyentuh wanita. Imam Syafi'i menilai zahir ayatnya menyentuh. Nggak syahwat apa ora? Gitu. Nyetrum apa ora? Gitu. Arti pamitan nang masjid karo salim karo bojone, itu ora ono syahwat apa nek wis tuwa sudah tahun 70. Tetap batal kalau Imam Syafi'i. Ayo jangan bingung betul. Ya, dalilnya sama, cara memahaminya berbeda. Mana yang saya pilih? Jangan pilih dari ustadz atau alim yang menyampaikan itu dia yang paling alim seperti apa menurut jenengan. Pengen yang paling aman ustadz? Ya kalau mudah monggo. Ya. Mau pakai mazhabnya Imam Syafi'i jenengan tawaf di Masjidil Haram, ora rampung-rampung le tawaf, gitu. Baru 10 meter jenggol wong Mesir, baru 10 meter jenggol wong Turki. Mbok sengaja apa ora? Enggak pakai syahwat batal kalau Imam Syafi'i. Ya. Bingung kan? Ya. Maka jangan pilih mana yang paling alim ustaz ini masalah fikih ini ya, masalah fikih. Monggo silakan mana. Kalau bisa menjalankan mazhabnya Imam Syafi'i di Indonesia mungkin bisa dijalankan, tapi kalau di Mesir, di Saudi mungkin nggak bisa. Dalam sholat membaca basmalah, mungkin imam sini kadang-kala ada yang baca basmalah dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, jahar. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu dalilnya sama Pak, semuanya dalilnya sama. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal membaca basmalah harus sirri. Membaca basmalah harus sirri. Artinya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala harus dibaca jahri.
Jahri itu suara kita terdengar oleh orang lain. Sirri itu suara kita hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam mazhab Imam Malik haram membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Kenapa? Kalau tidak boleh dikatakan haram, beliau intinya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh membaca basmalah di dalam Al-Fatihah ketika sholat. Kenapa? Imam Malik berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan barang siapa yang baca zikir atau kalimat apapun di luar bacaan sholat, maka sholatnya batal. Ngeri lah. Jadi kalau Imam Malik di negara Sudan membaca langsung Allahu Akbar, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tanpa membaca basmalah baik jahri atau sirri. Jangan bagaimana yang jangan mau ikuti. Merdeka. Jangan mengatakan saya punya dalil, kamu enggak punya dalil. Ini dalil semua ada. Bahkan satu ayat sama, cuma dalam menyimpulkan berbeda-beda. Bagaimana rahmakumullah estu. Merdeka itu berarti kita sedang membangun sifat toleransi. Ya. Saling memahami, kita boleh yakin dengan pendapat kita, tapi harus toleran dengan pendapat orang lain. Dan negara ini adalah negara yang bisa maju, negara yang bisa terjamin keamanannya karena toleransi rakyatnya yang luar biasa. Toleransi rakyatnya yang luar biasa. Ya, ini nggak perlu kita maksakan kesukaan kita dengan kesukaan orang lain. Ada ibu-ibu yang senang pakai baju merah, ya. Langsung bener ibu. Pokoknya abang. Kok seneng abang orang? Enggak boleh. Ya. Ada yang suka, ada yang warna hitam, monggo. Sok jilbab kok ireng. Ya. Semua punya ya warna kesukaannya masing-masing. Ini yang namanya toleransi. Dalam rumah sendiri juga demikian, Bapak Ibu. Ini merdeka itu seperti itu. Merdeka. Bapak-bapak pengennya, tapi demikian. Saking majemuknya kita, maka semuanya harus kembali kepada ini yang paling penting, pemimpin. Kenapa negara kita ini, ya diantaranya keberkahan dari rakyatnya, toleransi umatnya yang luar biasa. Kenapa aman? Karena kita masih memiliki pemimpin atau yang biasa disebut dengan ulil amri atau waliyul amri atau waliyul ahdi. Ini adalah orang-orang yang memang dia harus melindungi dan memutuskan kebijakan-kebijakan, dan sebagai rakyat harus sadar bahwa dia adalah seorang rakyat. Atau rakyat itu bahasa lainnya adalah orang yang dipimpin. Sekarang ini kadang-kala ada mulai ya riak-riak. Mulai ada orang-orang yang istilahnya berusaha mengganggu stabilitas negara kita ini dengan dia rakyat ning kaya pemimpin. Tukang becak ning kaya ketua PLN. Nah, aku nek masalah listrik iki. Jadi dia itu rakyat cerita masalah listrik gitu. Dia hanya bagol sayur tapi sudah cerita masalah Pertamina. Wah, ini kira beres tenan iki aku. Seakan-akan ngerti Pertamina itu bagaimana. Ini yang mengganggu stabilitas keamanan negara kita. Memangnya nggak boleh menceritakan boleh cerita asal jenengan punya solusi. Sampaikan kepada pemangku kebijakan sana. Bukan gerundel di belakang. Ghibah paling sulit dimaafkan di zaman sekarang adalah ghibah terhadap pemimpin kita. Sebab apa, Pak? Nek ghibah ro tangga garek njaluk ngapura. Yu nyon saya wes tuh kemarin saya ghibahin jenengan gitu. Tinggal minta maaf. Jangan ghibahi pimpinan PLN. Lek njaluk ngapura gimana itu? Listrik mau mati wae aku wis bayar. Ora beres le kerja ketuane PLN. Ya Allah. Berat. Tidak boleh menghibah pemimpin. Harus sadar kita ini adalah seorang rakyat. Kamu jadi pemimpin ya nanti 2024 nyalon monggo. Silakan.
Bebas kok demokrasi di Indonesia ini. Kalau kita rakyat posisikan kita sebagai seorang, boleh mengkritik, boleh mengkritisi, malah harus. Tapi dengan cara santun. Tidak boleh di jalan, maaf ya, ngejek-ngejek pemimpin kita tidak boleh. Datang ke DPR, datang ke Istana Negara, boleh silakan. Satunya orang pemerintahan, bukan, saya itu rakyat kayak jenengan. Saya bukan nggak dibayar pemerintah sedikit pun, enggak. Saya hanya menyampaikan, mari kita jaga keamanan, keberkahan negara ini supaya berlanjut tahun 2024 terus menerus kita aman, sehingga kita ini benar-benar merdeka, tidak jumud hanya memikirkan kelompok kita, ustadz kita, pemimpin kita. Kita memiliki waliyul ahdi yang Allah amanahkan, Allah takdirkan kepada beliau yang mungkin dulu bukan pilihan kita. Mungkin loh ada yang tidak memilih beliau, tapi Allah takdirkan beliau menjadi pemimpin kita, harus kita ikuti. Karena pemimpin ini penting. Bapak Ibu coba lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Baca nggak sejarahnya ketika Rasulullah meninggal dunia, apa yang langsung dilakukan oleh para sahabat? Mayoritas para sahabat, kenapa? Langsung Pak mencari pengganti Rasulullah. Mereka langsung rapat Pak. Yang mengurus jenazahnya Rasulullah itu hanya beberapa orang saja. Ini bukan masalah apa ya, menyepelekan Rasul, bukan ya, bukan kemudian menghinakan Rasul, bukan. Tapi dalam mengurus jenazah nggak harus rame-rame, ya. Cukup yang memandikan dan mengkafani hanya beberapa orang saja. Tapi ini ada yang perkara yang langsung harusnya sangat penting sekali, dan ini bahaya kalau tidak segera ada, yaitu pemimpin. Mereka langsung sidang di Masjid Nabawi, mengumpulkan para petinggi-petinggi, para sahabat padahal Rasulullah belum dikuburkan. Ya. Dan mereka kemudian sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini Masya Allah, semuanya tanpa ada demonstrasi. Tidak ada riak, semuanya sepakat langsung, gampang. Ya. Ini pentingnya memiliki pemimpin. Kenapa? Toleransi tidak mungkin terwujudkan kecuali tadi ada pemimpin yang mengatur. Karena tadi cara pandang kita, kesukaan kita, setiap kita ini berbeda-beda. Di dalam rumah aja lah. Ya, di dalam rumah aja. Bapaknya pengen cat warna ungu, warna hijau misalnya. Ibunya warna ungu, anaknya pengen pink. Macam-macam. Gak bisa kita kemudian ya toleransi lah. Misalnya ya bisa juga, mungkin bisa juga ya. Toleransi ruang tamu pink. Ruangnya keluarga biru, ya bisa aja. Tapi kan nggak asik, Pak. Harus ada, maaf ya, istilahnya pemimpin yang memutuskan. Suka nggak suka, anggota keluarga harus derek sama kepala keluarga. Ibu-ibu nggak boleh jadi kepala keluarga kalau masih memiliki suami. Ya, sak pinter-pintere, sak alim-alimnya, sak hafid-hafidnya seorang wanita nggak boleh jadi imam di depan para laki-laki, kecuali Panji Gumilang. Tapi udah ditangkap ya, Panji Gumilang itu ya. Ini kaidah dalam agama kita ini tidak ada di negara lain. Kaidah di agama kita adalah laki-laki pemimpin dalam hal apapun. Allah yang memuliakan mereka. Dan wanita itu memang sukanya dipimpin kok, bukan memimpin. Wanita itu kalau ngatur-ngatur laki-laki, kita seneng bar kuwi getun. Ya Allah, aku pokoknya tak bapak ya Allah. Gitu. Jangan marah sama suami aja. Itu pas marah itu kok tahu mantep, setelahnya getun. Wanita itu senangnya diayomi bukan mengayomi, dilindungi bukan melindungi. Bapak-bapak, jangan dikira ketika seorang istri itu minta ini, minta itu, kemudian dilayani mereka itu senang. Enggak. Mereka minta, tapi kalau keliru permintaannya kok jalan kabulkan, sing disalahkan jenengan. Bapak kira yang derek omongan, bapak kira yang pemimpin kepala keluarga tuh, mesti gitu. Artinya, kadangkala ketika kita menolak ya, permintaan istri itu kadangkala mereka malah paham. Karena maaf ya Bu, kekurangan wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok. Gak boleh dikeraskan dengan keras sehingga akan patah, tapi juga gak boleh dibiarkan. Apa-apa dilatenda. Ada ar-rijal qawwam, memberikan keputusan, memberikan kebijakan. Dan kalau
ibu-ibu misalnya sudah diberikan keputusan oleh bapak, Bu, lah ini, maka bapak ibu-ibu meskipun nggak suka, insya Allah taat itu lebih baik. Ketika pemimpin kita membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, taat itu lebih baik daripada memberontak. Nah, di dalam agama ada yang namanya bugot atau pemberontakan. Itu lebih ngeri madaratnya daripada kita taat terhadap pemimpin yang zalim sekalipun. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kebijakan pemimpin itu baik, kita jalankan. Kalau sulit atau memang itu berselisih dengan agama kita, ya nggak usah kita jalankan. Sepele seperti itu. Maka ini nikmat yang berikutnya kita memiliki pemimpin. Tahun 2024 banyaklah berdoa, ya, dengan doa Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin atas kami pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang terhadap rakyat-rakyatnya. Kebijakannya memberikan manfaat yang banyak kepada rakyat-rakyatnya. Kalaulah dia memberikan kebijakan yang tidak baik, maka dosanya ditanggung dia sendiri. Di akhirat nanti kita tidak ditanya oleh Allah dosa pemimpin kita seperti apa, tapi kita ditanya oleh Allah bagaimana dosa kita sebagai rakyat. Kita tidak ditanya oleh Allah perbuatan orang lain kepada kita, tapi kita ditanya oleh Allah perbuatan kita kepada orang lain. Sedzalim apapun orang, tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Kalau kita bisa menghindar dari kezalimannya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa menghindar, ya bersabar. Dan sabar itu adalah bagian dari pahala. Misalnya harga-harga dinaikkan, kemudian kebijakan-kebijakan yang menyulitkan, sabar sudah. Kalau memang tidak ada ranah kita membuat istilahnya masukan kepada beliau-beliau, ya kita sabar dan itu insya Allah memberikan keberkahan. Dan kita sambil melihat kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, kita palingkan musibah, masalah ini dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang begitu banyaknya. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah disebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yukrihuhu falyasbir fa innahu man faraqal jamaah shibran famata famitatul jahiliyah." Siapa saja yang melihat sesuatu yang dia tidak sukai dari pemimpinnya, maka hendaknya dia sabar. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan dirinya dari al-jamaah, maksudnya memisahkan diri dari kelompok besar kaum muslimin, sejengkal saja, sungguh dia telah mati seperti matinya orang jahiliyah. Waliyadu billah. Jadi taat terhadap pemimpin adalah bagian bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan yang Allah wariskan dari para pahlawan dan para ulama zaman dahulu. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mari kita banyak menceritakan nikmat kemerdekaan ini. Kemudian yang kedua, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan agama, dengan bagaimana kita mengikuti ajaran agama ini dengan baik, karena kesuksesan seseorang adalah bagaimana dia nanti selamat amal solehnya di akhirat nanti, bukan masalah kesuksesan dunia. Kemudian yang ketiga, mari kita syukuri bagaimana kita memiliki pemimpin dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu lebih baik daripada kita tidak dipimpin. Allah SWT telah menjadikan pemimpin kita adalah beliau. Allah menjadikan kita lahir di sini itu semua takdir. Dan orang yang beriman, maka hendaknya dia beriman dengan takdir yang sudah terjadi. Itu adalah keputusan dari Allah SWT dan gak bisa dirubah-rubah. Semoga Allah SWT. Poin terakhir juga ya, Bapak Ibu, yang keempat ya, kita merdekakan pola pikir kita. Jangan jumud, jangan menjadi kelompok-kelompok ekstrim, jangan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dengan umumnya. Rasulullah mengatakan di satu hadis, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan jamaah. Jamaah itu maksudnya kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Artinya berjamaah itu lebih baik daripada kita
sendirian. Bukankah jangan kalau pernah lihat dalam video-video dokumenter, bukankah hewan-hewan yang buas itu ketakutan ketika mangsanya itu berjamaah, bersama-sama. Berjamaah itu tetap yang terbaik dalam hal apapun, dalam bermuamalah, apalagi dalam beribadah bagaimana sholat berjamaah 27 kali lipat, 25 kali lipat lebih baik daripada sholat sendirian. Di dalam rumah pun yang terbaik juga berjamaah bareng-bareng mikir, bareng-bareng bermusyawarah daripada dipikir sendiri. Suami mikir sendiri, istri mikir sendiri, anak-anak mikir sendiri. Berjamaah sekali makan ngumpul, makannya bareng-bareng atau sendiri-sendiri Pak Bu? Di rumah kalau bisa makan itu bareng ya, sehingga anak-anak itu belajar akhlak dengan orang tuanya juga bisa mengontrol perilaku dari anak-anaknya. Ayo adik, ayo mas, kalau makan letakkan dulu HP-nya, matikan dulu TV-nya, kita makan, kita nikmati dan sebagainya. Jamaah itu ya tullah ma'al jamaah. Allah senantiasa akan menolong orang yang bersama dengan jamaah. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan salah ucap dari kami. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan hanya dari kami pribadi. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.